Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kita melihat gambar di video ini, masyarakat umum secara luas menyimpulkan ini adalah simbol kerajaan Majapahit ya. Jadi karena ini diyakini sebagai simbol kerajaan Majapahit saat ini, maka hampir di seluruh wilayah Mojokerto kita akan mendapati simbol semacam ini. Ini disebut simbol Surya Majapahit ya. Jadi masyarakat umum menyebutnya ini sebagai simbol Surya Majapahit atau simbol kerajaan Majapahit. Nah, tetapi berdasarkan beberapa data-data yang lain, ini menjadi satu interpretasi baru bahwa ini adalah salah kaprah. Jadi ini bukan simbol kerajaan Majapahit. Jadi ada interpretasi baru bahwa ini bukan simbol kerajaan Majapahit, tetapi simbol keagamaan atau simbol religiusitas dari era Majapahit. Nah, kenapa begitu? Ya, nanti akan kita lihat, kita bandingkan beberapa data-data yang ada ya. Jadi berdasarkan data-data yang lainnya dan juga pendapat dari seorang arkeolog dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya di Trowulan. Jadi memang kalau kita belajar sejarah ini harus berdasarkan data-data yang ada. Ya, semuanya memang data, tetapi nanti akan dilihat seberapa kuat ya antara data yang satu dengan data-data yang lainnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video berkaitan dengan situs-situs sejarah ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi semacam ini ya. Jadi Anda sudah bersedekah informasi. Baik, kita lanjut lagi ya belajar sejarahnya. Jadi data-data yang kita kumpulkan ini berdasarkan data apa yang disampaikan oleh seorang arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan, Wicaksono Adinugroho. Kemudian juga berdasarkan dari tulisan atau kakawin negara Kertagama ya, dan juga beberapa data-data yang lainnya. Jadi selama ini kita melihat ini sebagai simbol kerajaan Majapahit ya. Kemudian imbasnya maka hampir di seluruh wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, kemudian juga di Trowulan pada khususnya akan kita dapati simbol-simbol Surya Majapahit semacam ini. Jadi simbol Surya Majapahit ini seperti yang di depan kita ini adalah berbentuk secara umum ya. Ini 8 penjuru mata angin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 arah penjuru mata angin, dan ini menyimbolkan ya simbol dari para penguasa atau dewa penguasa di 7 arah mata angin itu ya. Karena itu lebih detail lagi di gambarnya ada beberapa simbol lagi sebagai simbol dari penggambaran dewa yang menguasai arah tertentu tadi, di arah tertentu itu. Nah, dari situ kemudian disimpulkan bahwa ini bukan simbol kerajaan Majapahit, tapi simbol keagamaan atau simbol-simbol religiusitas yang ada saat itu ya. Sama halnya dengan yang ada sekarang ini. Indonesia sekarang ini banyak sekali simbol-simbol religiusitas yang ada ya. Kemudian juga simbol-simbol organisasi keagamaan, organisasi kelompok tertentu, nah kan cukup banyak sekali. Nah, di era Majapahit ini satu di antara sebagai simbol dari religiusitas kerajaan Majapahit ya, bangsa, sebagai bangsa ya. Nah, ini data yang disampaikan oleh Wicaksono Adinugroho, seorang arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan. Nah, itu satu data. Kemudian yang berikutnya, data berikutnya, kalau kita membuka kitab Negara Kertagama juga disebutkan di situ bahwa simbol-simbol kerajaan, simbol negara itu tidak menyebut Surya Majapahit ya. Jadi pada waktu itu di kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang menggambarkan tentang perjalanan dari desa ke desa oleh Raja Hayam Wuruk ya.
Raja Hayam Buruk, Raja Majapahit yang berkuasa 1350 sampai 1380-an ya. Ini di situ disebutkan atau dituliskan oleh Empu Prapanca. Jadi simbol dari kerajaan Majapahit yang ditempelkan atau yang melekat pada kereta Baginda Prabu Hayam Buruk itu adalah simbol buah maja gitu ya. Nah, itu simbol negara yang dipakai oleh atau lambang negara saat itu ya. Kemudian di situ juga digambarkan raja-raja bawahan dari kerajaan Majapahit atau raja-raja yang ada di sekitar kerajaan Majapahit, yaitu ada Bre Kauripan, kemudian juga ada Bre Lasem gitu ya. Kemudian juga ada Bre Wengker dan juga beberapa kerajaan vasal lainnya. Itu yang di keretanya oleh raja-raja masing-masing, oleh bre tadi itu ya, penguasa-penguasa tadi itu juga menyimbolkan lambang-lambang negara, lambang-lambang kerajaan mereka. Nah, itu kenapa kemudian lambang negaranya bukan ini gitu ya, tetapi buah waktu itu jadi buah atau bunga ya. Kalau di Kitab Negara Kertagama nanti akan kita buka lagi. Nah, itu beberapa catatan yang ada, sehingga disimbolkan bahwa dengan beberapa data itu bukan, kalau Surya Majapahit bukan lambang kenegaraan ya, tapi lebih ke lambang keagamaan. Nah, yang lebih ini lagi bahwa simbol-simbol Surya Majapahit atau lambang keagamaan di era Majapahit, Surya Majapahit ini juga ditemukan di beberapa tempat religi ya, semacam candi dan juga semacamnya. Seperti candi yang ada, Candi Bangkal yang ada di Ngoro, itu di bagian atapnya di dalam, di ruang atau di biliknya candi, di atapnya juga terdapat simbol Surya Majapahit ya. Nah, itu semua jadi bagian yang tidak terpisahkan dari data-data yang ada. Nah, masalahnya memang sekarang ini simbol Surya Majapahit ini menghiasi hampir seluruh pelosok yang ada di Mojokerto dan sekitarnya, kota dan kabupaten ya. Karena dianggap ini sebagai simbol kerajaan Majapahit di kantor-kantor kabupaten, kota, kemudian juga di kelurahan, di desa-desa juga gitu ya, dan bahkan di rumah-rumah warga, kemudian di perumahan juga menggunakan simbol-simbol ini. Ya ini memang jadi agak susah ketika mau diluruskan gitu ya, butuh satu effort yang cukup besar, kemudian penelitian juga, dan juga kajian yang lebih dalam lagi. Tetapi berdasarkan kajian ya tadi semacam itu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang salah kaprah lagi yang berikutnya adalah buah maja ya. Jadi buah maja itu yang digambarkan sekarang ini adalah buah berenuk. Jadi salah kaprah dengan buah berenuk itu sendiri ya. Jadi kalau buah berenuk itu ya seperti yang kita lihat tanaman sekarang ini, jadi bundar gitu seperti bola itu, kemudian dalamnya pahit sampai nanti tua, kemudian jatuh itu juga tetap pahit ya. Nah, ini tanaman bukan maja yang dimaksud, tapi ini adalah berenuk, tanaman dari Amerika Selatan ya, yang masuk ke sini sekitar 1700-an ya, berdasarkan data yang ada yang disampaikan oleh Badan Arkeologi, seorang arkeolog dari BPJB, Wicaksono Adinugroho itu tadi. Kemudian juga kalau yang buah maja yang asli yang dimaksud adalah buah majalegi ya. Kenapa kok kemudian jadinya pahit ya? Karena kalau masih muda, buah majalegi itu rasanya pahit karena ada getahnya. Tetapi kalau sudah matang rasanya manis, sehingga disebutlah majalegi sebetulnya. Nah, tanaman ini jarang, hanya ditemukan di beberapa tempat saja, yaitu di Candi Brahu ada satu ya, kemudian di petilasan Baginda Prabu Hayam Buruk di Mojokerto juga ada satu, kemudian di Lamongan ada satu, di situs Majapahit juga, kemudian di Ponorogo juga ada satu gitu ya. Jadi memang agak sulit ditemukan. Nah, itu beberapa catatan tentang kesalahkaprahan beberapa hal yang terkait dengan Majapahit, simbol kenegaraan atau simbol kerajaan, kemudian juga gambar Majapahit sendiri ya, tanaman Majapahit sendiri. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi interpretasi baru, referensi baru untuk kita semua ya. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Jangan di situ.